Pemirsa, Kepala Puskesmas Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara mengamuk dan menendang meja kantor diduga tersinggung karena bawahannya meminta pembayaran insentif vaksinasi COVID-19. Aksi tersebut direkam oleh salah satu perawat puskesmas dan viral di media sosial. Aksi tak terpuji dipertontonkan Tola, Kepala Puskesmas Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang mengamuk dan berupaya menyerang seorang perawat puskesmas. Kejadian berawal dari honor insentif vaksinasi yang ditanyakan salah seorang perawat bernama Masita. Ia meminta Kepala Puskesmas untuk mencairkan seluruh honor bagi perawat yang terlibat dalam vaksinasi COVID-19 sesuai surat keputusan. Saat ini kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai daripada melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Saya membahas masalah pembuatan SK tim vaksinasi COVID, kemudian sistem pembayaran insentifnya. Dan itu ada tertuang dalam SK. Itu imbas dari itu kami pertemuan, dia emosi. Jadi setiap apa yang disampaikan menjadi masalah jadinya. Jadi saya ternyata tadi baru saya tahu, saya duduk saja jadi permasalahan. Ada kata-kata baper, padahal baper itu jadi memang sudah jadi tren teman-teman. Dan saya memang Sebuah toko material bangunan di Purwakarta, Jawa Barat terbakar Jumat pagi. Pemilik toko terluka dan rugi ratusan juta rupiah. Kobaran api besar membakar toko material bangunan di Camapakasari, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat pagi. 5 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Selama 2 jam petugas berjibaku karena banyaknya material yang mudah terbakar. Sementara pemilik toko terluka saat berusaha menyelamatkan sejumlah barang berharga. Kaca. Mau ngambil surat-surat sama uang. Oh, jadi lagi apa tuh? Ada surat-surat di kamar. Tapi api kan dilurus di atas. Terus Bapak itu terluka ya? Iya, terluka. Api satu udah besar? Udah besar, udah di atas. Bapak takut tuh ya? Iya, tadi ingat karena dulu ya uang. Buat surat-surat tanah, udah nanti diambil itu, didobrak. Lagi kepuasinya kacanya. Lemari. Kaca ini kaca besar, 2 meteran kan? Oh iya. Menurut pemilik toko, api diduga berasal dari tempat penyimpanan cat dan thinner dan langsung membesar dan merembet. Namun penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dalam kebakaran ini kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Persaudaraan Alumni 212 kembali menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka meminta pemerintah memproses hukum penista agama. Dipandu orator dari mobil komando, ratusan orang berkumpul di Patung Kuda, kawasan Monas, usai sholat Jumat untuk menuntut pemerintah menangkap sejumlah orang yang dianggap demonstran sebagai penista agama. Sejumlah nama disebut dalam aksi ini, diantaranya Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang dinilai membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Juga Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus. Demo ini hanya mendapat pengamanan biasa dan bukan pengamanan khusus seperti yang telah dinyatakan Kapolda Metro Jaya. Nggak ada yang namanya kebal hukum, semuanya sama di depan hukum. Nah itu kita meminta, justru kenapa justru ulama yang sampai saat ini yang berjuang membela Pancasila, membela Ketuhanan Maha Esa, yang harga mati Pancasila itu nggak boleh dinistakan. Nah Indonesia ini sudah menjadi surga buat penista, ini sudah darurat karena semuanya udah ketarik, menterinya ketarik, kasatnya ketarik, begitu. Ya, benarkah pemerintah tebang pilih dalam memproses orang yang diduga melakukan penistaan agama? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif dan Ketua Tim Advokasi Pembela Agama Kapitra Ampera. Selamat sore Bapak-Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Pak Kapitra terlebih dahulu. Pak Kapitra, dalam pandangan Anda, benarkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang disebut menistakan agama ini tebang pilih? Saya ingin katakan bahwa agama apapun nggak boleh dinistakan di Republik ini. Karena fasilitas keagamaan itu diakomodir oleh Undang-Undang Dasar. Semua agama diberikan ruang untuk dilindungi. Jadi kalau ada penistaan agama, itu tentu harus diproses dan ditindaklanjuti dan harus ditindak. Siapapun yang melakukan itu rule of law-nya begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa ada diskriminatif dari penindakan hukum, tentu harus dibuktikan. Yang mana saja yang tidak ditindaklanjuti dan ada upaya-upaya hukum untuk dapat ditindaklanjuti. Demikian. Ya, telah bergabung juga bersama kami ada Pak Slamet Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212. Pak Slamet, apa saja yang menjadi tuntutan dalam aksi hari ini? Iya, jadi sebetulnya hari ini ada 3 poin ya yang kita sampaikan lewat surat terbuka buat Pak Presiden. Yang pertama, kita meminta menasihati Pak Presiden untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang patut diduga dan kita mengira ada pembiaran dari beliau terhadap maraknya penistaan agama, terutama yang terjadi kepada agama Islam. Gitu. Yang kedua, kita meminta penegakan hukum terhadap penista agama untuk memenuhi rasa keadilan. Siapapun tidak boleh menistakan agama apapun di negara yang kita cintai ini. Karena yang kita lihat ini ada perbedaan. Kalau yang melaporkan mereka, yang pro dengan pemerintah, pendukung pemerintah, begitu cepat responnya, sementara ketika tumpukan laporan dari pihak kita terhadap mereka, terkesan sangat lambat bahkan tumpul. Yang ketiga, kita juga meminta supaya tidak ada pembiaran terhadap berita agama yang bercokol dengan pemerintah ya, yang selama ini mendukung pemerintah seperti Menteri Agama, Ade Armando, Doni Siregar, Abu Janda, gitu kan, yang kita menganggap bahwa itu bagian buzzer-buzzer dari pihak istana. Sehingga kita minta ada penegakan hukum untuk tidak dilindungi oleh pemerintah, terutama Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Itu yang hari ini kita sampaikan. Iya, Pak Kapitra, bagaimana tanggapan Anda terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa PA 212 hari ini? Ya, saya menganggap cara-cara demonstrasi begini kurang efektif selama ini untuk menindaklanjuti suatu proses hukum. Harusnya PA 212 lebih cerdas memilih cara yang efektif untuk menindaklanjuti proses hukum tentang penistaan agama. Karena saya merasa hal-hal seperti ini selalu ada muatan, selalu ada kepentingan-kepentingan lain sehingga menjadi interpretatif di tengah masyarakat. Harusnya kan ada ruang hukum yang bisa dimanfaatkan. Lebih baik pakai jalur hukum. Kalau tidak tindak-lanjuti ada ruang pra-peradilan. Kalau tidak tindak-lanjuti ada laporan kalau di penyidik ke provos. Sehingga cara itu mungkin lebih efektif. Kalau tidak dibuat lagi cara dialogis, mendatangi instansi hukum. Karena kalau kita pakai dengan demonstrasi, orang akan melihat bahwa banyak asumsi yang terbangun di tengah masyarakat bahwa ini gerakan-gerakan yang tidak pure untuk melakukan
penindakan tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap attacks to religions ya. Cobalah kita pakai aja cara lain yang elegan tapi efektif gitu. Daripada menghimpun massa ini udah terlalu sering dipakai tetapi tidak efektif sampai hari ini. Itu sebenarnya yang saya ingin sarankan agar kita kembali ke instrumen hukum dan manfaatkan itu karena itu sangat dilindungi oleh undang-undang. Meskipun juga demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang ya, tetapi tidak efektif. Itu efektivitasnya yang penting akan suatu tujuan, bukan eksistensi sebuah gerakan. Tapi destination ya, goals suatu gerakan itu tentu harus berwujud pada tindak lanjut konkret dari apa yang diinformasikan atau diaspirasikan. Ya Pak Slamet, silakan tanggapan Anda Pak. Ya, prosedur hukum sudah kita ambil, puluhan laporan sudah pernah kita laporkan di Polda, di Mabes Polri. Jadi jalur hukum sudah kita ambil termasuk terhadap Menteri Agama, baik di Polda Riau maupun ke Barreskrim kita sudah laporkan. Yang tadi Bang Kapitra sampaikan itu sudah kita lakukan semua, termasuk ketika kita menduga ada penodaan agama oleh Pak Dudung ketika itu, kan kita ngambil jalur Promat ya, Angkatan Darat ya, kita ke Propannya kita laporkan juga. Nah, kita melihat memang ada ketidakadilan, ada kata orang Jawa kejomplangan dalam penegakan hukum. Maka jalur konstitusi pun kita ambil karena di undang-undang aksi demonstrasi itu untuk menyuarakan supaya apa? Kita memberikan support, memberikan dukungan kepada pihak aparat, pihak penegak hukum untuk tidak ragu-ragu untuk memproses, menangkap, memenjarakan siapapun yang melakukan agama apapun. Yang penting bagi kami, Bang Kapitra, bahwa prosedur hukum sudah kita lakukan. Melapor sudah, ke Promat sudah waktu itu ya. Kemudian pra-peradilan juga sering kita lakukan. Nah, ketika itu buntu, maka ada satu jalan yang di undang-undang, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum, namanya unjuk rasa. Nah, kita lakukan supaya apa? Memberikan dukungan juga pada pihak keamanan untuk tidak ragu-ragu dalam menegakkan hukum. Saya pikir negara demokrasi itu wajar-wajar saja. Kalau memang di Indonesia ini nggak boleh ada unjuk rasa, dilarang berdemonstrasi, ya dirubah jangan jalan demokrasi. Jadi ada jalan diktator sekalian, jadi kerajaan gitu kan. Selagi undang-undangnya membolehkan, siapapun harus memberikan ruang itu. Dan tidak ada yang kita ambil, langkah yang kita ambil tanpa melalui payung hukum yang ada. Itu pasti. Bang Kapitra atau persilah bagaimana dulu proses 212 ketika Ahok. Semua jalur hukum sudah kita ambil dan itu kita lakukan, prosedurnya kita lakukan. Ketika hukum mampet, ya dengan sangat terpaksa kita mengambil jalur yang di undang-undang juga, yaitu unjuk rasa. Gitu. Iya. Iya Pak Kapitra, sejumlah laporan sempat masuk ke polisi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan sejumlah pihak namun dinilai buntu. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi gini, kalau Ahok itu objeknya jelas satu orang ya. Ini kan ada inventarisasi permasalahan. Ini kan terjadi akumulasi dari suatu perbuatan. Akumulasi perbuatan itu tidak bisa diselesaikan secara sporadis. Harus masuk ke instrumen hukum formil, legal formil namanya. Nah, kalau mau melakukan sebuah pressure of law-nya itu, ada namanya laporan itu dilengkapi dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi, ada pengawalannya, somasi. Kalau tidak diindahkan oleh penyidik, ada namanya propos. Kalau tidak juga direspon oleh satu instansi, ada namanya pra-peradilan. Terus gitu ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi tujuan? Ya, menjadi tujuan agar penistaan agama itu bisa ditindaklanjuti, itu akan maksimal. Tetapi kalau tujuannya demonstrasi, ya monggo. Karena undang-undang memberi ruang. Makanya hari ini kan tidak dibubarkan demonya. Karena negara juga tahu kalau ada hak masyarakat untuk menyampaikan
aspirasinya di jalan. Tetapi yang kita bicarakan kan efektivitas sebuah tujuan. Ya. Ternyata kan beda apa yang dilakukan hari ini dengan apa yang diinginkan, apa yang dituju. Jadi disahkan hak demokrasi dengan instrumen atau cara untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Nah, itu harus dibedakan. Iya. Ya, Jadi Pak, begitu. Pak Slamet, hingga kini mungkin banyak pihak yang masih menantikan permintaan maaf dari pihak-pihak yang disebut telah menistakan agama, termasuk Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qaumas. Jika seandainya yang bersangkutan ini meminta maaf, apakah tuntutan masa PA 212 juga gugur? Halo Pak Slamet. Mbak, bisa diulang pertanyaannya. Iya, hingga kini mungkin banyak pihak yang menantikan permintaan maaf dari pihak-pihak yang disebut telah menistakan agama, termasuk Menteri Agama. Jika seandainya yang bersangkutan meminta maaf, apakah tuntutan ini juga akan gugur? Jadi begini, kita kan sama muslim dengan Menteri Agama, ada kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh Menteri Agama, yaitu minta maaf kepada umat Islam, karena pernyataannya sudah membuat gaduh di negeri yang kita cintai ini, sampai-sampai terkesan Menteri Agama menodaikan agama, bukan sebaliknya melindungi agama, gitu kan. Ini kan namanya kewajiban moral. Sesama muslim kita menasihati. Tetapi secara hukum, kalau memang memenuhi unsur pidana, ya harus diproses. Artinya pihak kepolisian dengan laporan yang ada wajib memproses laporan tersebut. Saya sering katakan, yang penting proses dulu, kumpulkan alat buktinya, gelar perkara. Urusan nanti benar salah, terbukti atau tidak, itu kan pengadilan. Yang penting pihak kepolisian laksanakan kewajibannya terhadap penoda agama apapun, termasuk Menteri Agama. Nggak boleh dong ada rakyat begitu cepat diproses, sementara pejabat sudah sebulan dilaporkan, tidak proses apapun. Ini kan udah hampir sebulan, kegaduhan di mana-mana. Pasal penodaan bisa masuk, pasal membuat gaduh juga bisa masuk, tapi sampai hari ini dua-duanya belum dilakukan. Minta maaf enggak, diproses juga enggak, dipanggil juga enggak. Ini bahaya. Buktinya apa? Setelah Menteri Agama dibiarkan seperti itu, akhirnya muncul yang lain. Muncullah si Murtad Saifuddin yang meminta 300 ayat Quran untuk dihapus. Nanti ke depan ini akan terus menerus sampai kapan? Ke depan ini akan terus menerus sampai kapan negara ini seperti ini? Jadi kalau ingin negara kondusif, aman, tertib, damai, pemerintah harus tegas kepada siapapun yang menodaikan agama apapun. Proses, tangkap, penjarakan. Jangan kemudian pihak kepolisian mengambil dalih nggak ada fatwa MUI. Ya kan, karena hasil Ijtima Ulama MUI tahun 2021 sudah jelas itu ada fatwanya yang berlaku untuk umum. Ini terkadang laporan ditolak alasannya itu. Satu sisi ada yang kemudian ditangkap, dipenjarakan tanpa fatwa MUI. Ini kan namanya perbedaan hukum, kan nggak boleh. Nah ini yang kita ingatkan pada Presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan, untuk mendorong kepolisian agar bersikap tegas terhadap penodaan agama apapun. Iya, Pak Kapitra, apakah benar yang disebutkan oleh Pak Slamet bahwa penegak hukum dan juga pemerintah tidak tegas dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama? Saya berpikir begini, tidak boleh ada diskriminatif tentang menegakkan hukum. Hukum itu azasnya equal, kesamaan di mata hukum. Kalau siapapun yang melanggar delik hukum, harus dihadiri, harus ditindak. Siapapun, karena hukum tidak melihat status sosial dan jabatan seseorang. Itu pertama. Kedua, ada juga yang disebutkan kayak Saifuddin, kayak siapa itu, sekarang lagi dikejar Interpol, ya, lagi dikejar oleh Interpol, sekarang dia lari ke Amerika. Ada juga yang diproses gitu ya, yang diproses sangat progresif oleh kepolisian. Yang lain perlu dikomunikasikan dengan kepolisian. Apa yang menghambat prosesnya itu tersendat-sendat? Apakah alat bukti yang kurang?
atau keterangan yang belum cukup harus dikomunikasikan. Makanya perlu didatangkan karena polisi punya kewajiban mengeluarkan progress report ya kepada pelapor. Progress report itu tertuang dalam peraturan kepala kepolisian. Ya, baik. Jadi saya pikir Pak Kapitra dan Pak Slamet, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Slamet Ma'arif dan juga Pak Kapitra Ampera telah bergabung bersama kami di iNews Sore.